Baik, saya mulai ya Ustazah. Tafadhol, Mbak Endah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat guru kami tercinta Al-Mukarramah Ustazah Uci, yang terhormat Ibu Neneng Andri beserta ibu-ibu solihah lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam serta sehat walafiat kepada kita semua ya ibu-ibu ya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada pertemuan pada siang hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan kepadanya para sahabat dan keluarganya dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, sebelum mulai acara hari ini, marilah kita melafazkan basmalah bersama-sama agar mendapatkan ridho dari Allah dan bernilai pahala. Marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ibu-ibu, marilah kita lanjutkan pengajian rutin kita. Dipersilahkan Ustazah Uci untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, syukron Mbak Endah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga ibu-ibu semua yang hadir pada siang hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, diberikan nikmat untuk istiqomah terus kita belajar, semangat, dan yang penting niatnya kita kembali luruskan untuk thalabul ilmi. Baik, ini jumlahnya peserta ada 19 ya. Saya sapa satu persatu. Ini yang pertama di sini ada Ibu Rani, kemudian ada Bu Neng, Ibu Angka, Ibu Lia Aisyah. Sehat ya Ibu. Kemudian Ibu Masroni, Mbak Endah, Ibu Dede, Ibu Lia Huta Galung, Ibu Rahma, Ibu ini panggilannya Umi Alifita, nama anaknya ya. Anaknya Alifita ya. Kemudian ini Android
Blue Droid ini Bu Riri kah? Oh iya, maaf, saya baca nama yang ada di sini. Kalau wajah udah lumayan ingat satu persatu, cuman masih Iya ada. saja belum diganti namanya itu. Iya, Nih nggak apa-apa. baru dari RS soalnya itunya Oh. handphonenya. Iya, nggak apa-apa. Baik, ini Ibu Aya. Ini mohon maaf nih kalau saya semua bahasnya Ibu aja semuanya. Ada yang Mbak ya, ada yang Teteh ya, ada yang usianya ini ya. Mohon maaf kalau salah penyebutan panggilan nama. Ada Ibu Tri. Ya, Ibu Tri ini nggak ada videonya Ibu. Ini saya bingung nih panggilannya. Kemarin saya konfirmasi, saya manggilnya apa ya, Neng Latifa atau Mbak Neng? Saya bingung. Di sini ada Bu Neneng juga ya. Jadi saya konfirmasi. Kata beliau Mbak Latifa juga boleh ya, Mbak Latifa. Sama ya umurannya sama Mbak Endah ya. Mbak Latifa ini ya. Seumuran ini pada muda-muda semua ini. Masih ini. Kemudian Ibu Lia Agustina, Bude Tatik, kemudian Ibu Nur Humairo, Ibu Heni. Di dalam halaman saya ini yang terlihat, apa ada yang belum disebut sepertinya namanya ini? 19, 5, 10, 15, 16, 17, 18. Satu lagi. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 19. Ya, pas 19 jumlahnya. Alhamdulillah lebih ramai dari yang kemarin. Materi kita hari Senin kemarin, bagi yang belum bisa bergabung kemarin itu, jika sudah mendownload, yang di-download ya video yang di YouTube itu di-download atau didengarkan aja. Nah, kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan ditanyakan kembali. Kita lanjut dulu materi kita untuk pertemuan kali ini. Insya Allah ya ibu-ibu, luar biasa ini ngaji, belajar sambil apa tuh namanya, momok anak ya kalau di sana bahasanya. Kalau kami di sini bahasanya sambil ngasuh. Sambil ngasuh anak, sambil belajar. Luar biasa, alhamdulillah. Semoga dijaga oleh Allah semangatnya untuk terus belajar. Sampai akhirnya kita selesai dalam pembelajaran khusus tajuk ini. Tapi yang namanya belajar tidak pernah namanya berhenti ya. Selesai yang satu, lanjut lagi yang kedua, lanjut lagi yang ketiga, terus sampai kapan? Ya, sampai kita masih bisa bernafas. Kita tidak boleh putus untuk belajar. Baik, bismillah, kita lanjut materi kita. Kemarin kita sudah masuk kepada bab ketiga atau bagian ketiga dari makhorijul huruf secara am atau secara umum. Secara umum terbagi 5, kita sudah masuk ke bagian ketiga, yaitu al-lisan. Ma ma'ana al-lisan, yaitu lidah. Jadi lisan adalah lidah. Sudah bahasanya sudah mengindonesia. Ada dalam sebuah hadis disebutkan amsik alaika lisanaka. Artinya jagalah lisanmu. Nah, itu jadi lisanaka, jagalah lisanmu, sudah mengindonesia bahasanya. Nah, kenapa disebut makhrajnya atau makhorijul hurufnya berasal dari al-lisan? Karena banyak huruf di sini yang keluar dengan menggunakan gerakan lidah. Jadi ada huruf-huruf yang ketika penyebutannya bunyi hurufnya itu keluar dengan menggerakkan lidah. Jika tidak difungsikan lidahnya dengan sempurna atau pada tempatnya, maka akan terjadilah kesalahan dalam melafazkan huruf. Nah, kita sudah mulai pada aqsal lisan. Makna aqsal artinya aqsa yaitu pangkal. Lisan, lidah. Jadi pangkal lidah kemarin sudah kita bahas hurufnya ada 2. Ada huruf qaf dan kaf. Secara am atau secara umum, makhraj huruf qaf dan kaf itu sama. Tetapi secara khas atau secara khusus, makhraj huruf qaf dan kaf itu berbeda. Karena apa?
Karena makhrajnya qaf itu pangkal lidahnya ditempelkan ke langit-langit atas bagian dalam, sedangkan kaf ditempelkan ke bagian luar, sehingga menjadikan huruf qaf menjadi tebal dan kaf menjadi tipis. Itu hanya satu bagian sifat yang pembeda antara qaf dengan kaf, yaitu sifat tipis dan tebal. Sedangkan dia total sifat itu yang berpasangan ada 5 sifat. Itu yang mau tidak mau ada sifatnya. Setiap huruf itu minimal punya 5 sifat. Kemudian ada lagi sifat yang berlawanan. Nah, jadi hanya satu baru yang kita sebutkan kemarin, yaitu ada tebal, ada tipis. Insya Allah nanti kita bahas lebih lanjut mengenai sifat. Kita lanjut makhraj al-lisan. Jadi al-lisan itu terbagi atas 4. Kita sudah membahas pertama baru pangkal. Hari ini kita masuk bagian yang kedua dari al-lisan, yaitu wastul lisan. Apa arti wastu? Yaitu tengah. Lisan, lidah. Jadi wastul lisan maknanya adalah tengah lidah. Apa itu tengah lidah? Berarti huruf-huruf yang keluar dengan menggerakkan tengah lidah kita. Tengah lidah. Jadi kita ingat kemarin bagian di paling ujung di sini yang mendekati ke ujung tenggorokan, setelahnya berarti pangkal lidah. Ujung tenggorokan berarti setelahnya pangkal lidah. Nah, yang tengahnya, kalau ini ibarat pangkal, berarti tengahnya di sini. Ini posisi yang di tengah. Nah, karena kita, yang ini ujung, ada tepi, nanti ada tepi lidah, ada ujung, dan yang ini tengah. Ibu semuanya. Iya, dipanggil Nenek Dafa ya. Ahlan wa sahlan Nenek Dafa, selamat bergabung. Kita lanjut, kita masuk kepada materi yang kedua dari al-lisan setelah pangkal, yaitu wastul lisan. Setelah aqsal lisan ada wastul lisan. Setelah pangkal lidah ada tengah lidah. Mungkin bisa ibu-ibu semua sambil mendengarkan penjelasan melihat gambarnya. Jika ada yang punya gambar, baik itu gambar mulut yang ada di Quran cetakan lama ataupun gambar makharijul huruf yang di-download sendiri di Google juga ada, ataupun di buku, silahkan supaya kebayang posisinya di mana. Kita masuk pada poin yang wastul lisan tersebut, hurufnya ada 3. Nah, kemarin di pangkal lidah atau aqsal lisan, hurufnya ada 2. Tetapi kedua-dua ini secara khususnya dia berbeda. Sedangkan yang wastul lisan secara umum ataupun secara khusus sama makhrajnya. Jadi ada 3 huruf dari tengah lidah, bisa dilihat di modul 3 hurufnya. Yang pertama huruf jim, yang kedua huruf shin, yang ketiga huruf ya. Jim, shin, ya. Kenapa disebut jim? Karena dia kita baca belum bermakhraj, belum berharokat. Jadi kalau kita baca itu huruf apa? Itu huruf ja, sedangkan dia belum berharokat, berarti seolah-olah kita membacanya berharokat fathah. Jadi ketika huruf belum berharokat, bacalah dia dengan huruf aslinya, yaitu huruf jim, shin, dan ya. Jim, shin, dan ya. Nah, huruf yang 3 ini secara khas sama tempat keluarnya. Sama, satu tempat keluar. Huruf jim, huruf shin, dan huruf ya sama tempat keluarnya. Beda dengan qaf dan kaf. Kalau qaf dan kaf secara umum sama, secara khusus berbeda tempat keluarnya. Karena yang qaf tempel ke dalam langit-langit atas, kalau kaf tempel keluar. Tetapi untuk jim, shin, dan ya itu sama. Sama tempat keluarnya, sama aja. Dari mana tempat keluar 3 huruf ini? Yaitu tengah lidah ditempelkan ke tengah langit-langit atas. Sudah ada di modul ya. Jadi tengah lidah ditempelkan ke tengah langit-langit atas. 3 huruf tersebut. Jadi kita rasakanlah tengah-tengah lidah kita. Lidah kita bagian tengah. Kita tempelkan ke langit-langit atas. Posisinya berarti apa namanya itu? Vertikal ya, lurus aja.
Jadi tengah lidahnya langsung nempel ke langit-langit atas. Jim, shin, dan ya. Jim, shin, dan ya. Coba kita kasih ketiga hurufnya harokat fathah. Kita kasih harokat fathah atau baris atas. Lafazkan. Ja, sya, ya. Ja, sya, ya. Ja, sya, ya. Kerasa nggak ibu-ibu? Lidah tengahnya nempel ke langit-langit atas. Kerasa nggak? Kalau kerasa coba angguk-angguk. Coba dianggukkan kepalanya. Kerasa. Jadi kita melafazkan huruf jim, shin, dan ya kalau kita kasih baris atas. Kita lafazkan. Ja, ja, sya, ya. Ja, sya, ya. Ja, sya, ya. Nah, terasa tengah lidah kita yang menempel ke tengah langit-langit atas. Kecuali jika kita salah melafazkan huruf jim selama ini. Barangkali kita melafazkan huruf jim selama ini dengan membaca seperti kita baca huruf J. J, huruf J dalam bahasa Indonesia, huruf J. Di mana makhrajnya tuh J? Coba kita baca J. 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 Kalau saya tuh terasa kalau J itu kegusi ya. J. 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 Huruf J biasa. Kalau kita melafazkan huruf J biasa, sepertinya itu bukan ke tengah langit-langit. J, ya, jambu, jambu, apalagi jejak, ja, jatah, ja, itu kalau huruf J. Jadi kalau huruf J, rasanya kalau menempel lidahnya itu menempel J, ke gusi, dan itu digunakan ujung lidah J, J kalau saya lafazkan. Tapi huruf jim beda. Huruf jim tidak sama dengan huruf J. Apa bedanya? Yaitu tempat keluar huruf jim itu tengah lidah menempel ke tengah langit-langit atas sehingga melafazkan huruf jim itu lebih lembut daripada huruf J. Kalau huruf J itu terdengar J itu agak keras apa kasar. J, jambu, jambu, jambu. Tapi kalau huruf jim dilafazkan dengan jambu, coba jambu, jambu, ja, ji, ju, ji, ju. Lebih lembut karena tengah lidah kita ke tengah langit-langit. Lafazkan ji, ju, ji, ju. Kalau huruf J biasa jambu, kalau jim jambu. Jambu agak lebih lembut ya. Huruf jim agak lebih lembut daripada huruf J. Jadi kalau kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca ar-rajim. Berarti kita agak bergeser makhrajnya. Kita bacanya dengan huruf J. Sedangkan dia adalah huruf jim agak ke tengah lagi, ambil tengah lidahnya. Jadi lebih lembut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim. Bukan ar-rajim. Ar-rajim, bukan syaitonir rajim. Bukan dibaca jim gitu, tapi lembutkan. Syaitonir rajim, ar-rajim, ar-rajim. Jaja, jiji, juju, ar-rajim. Lebih lembut. Bahkan ada yang melatih huruf jim supaya tidak tertukar dengan huruf J yang kita baca biasa dengan meletakkan telapak tangan di depan, kemudian lafazkan sampai tidak ada angin yang keluar. Ja, 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 ja. Kalau huruf J itu keluar, maksudnya ini keluar juga, cuman tidak sebanyak huruf J. Ja, kalau huruf jim, kalau huruf J kita baca huruf J Indonesia. J, ja, jambu agak banyak anginnya. Ja. Tapi kalau huruf jim karena dia lembut dibaca dan dia tengah lidah ke tengah langit-langit sehingga dia tidak banyak mengeluarkan hurufnya tidak banyak mengeluarkan nafas. Ja, jiji, juju. Ja. Nah, jadi ada yang mempraktekkan seperti itu supaya posisi atau tempat keluar hurufnya terlafazkan dengan baik atau sempurna. Nah, itu huruf jim. Huruf jim, kita ingat sekali lagi, huruf jim tidak sama dengan huruf J Indonesia. Tidak sama dengan Latinnya
huruf J Indonesia maksudnya bunyinya ya, bunyinya lebih lembut dibandingkan huruf J. Huruf jim lebih lembut dibandingkan huruf J yang kita baca biasa. Kemudian apalagi? Huruf jim juga mempunyai sifat qalqalah, yang mana ketika dia bertanda sukun atau mati, jadi hurufnya dipantulkan. Sama seperti kemarin kita belajar huruf qaf. Jadi huruf qalqalah atau sifat yang qalqalah, huruf yang sudah kita pelajari, kemarin satu huruf qaf dan sekarang satu tambahannya yaitu huruf jim. Ketika sukun, hurufnya memantul. Pantulannya seperti apa? Sama bunyinya, baik dia di tengah kata maupun di akhir kata. Tidak dipantulkan dengan menambah hamzah ataupun seolah-olah terdengar bunyi hamzah di akhirnya seperti aj, baj, jangan baj. Tapi lafazkan dia ke makhrajnya, pantulkan dia ke makhrajnya. Baj, 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 jajena, jajena, mujeni, mujeni. Baj, bukan baj. Kalau kita baca baj, j, itu seolah ujungnya ada hamzah yang disukunkan. Jadi qalqalah kita ingat sekali lagi bunyinya sama, baik itu huruf tebal maupun huruf tipis. Kalau qaf tebal, baqo di akhir kata, di tengah, qaqona, muqoni. Jadi sama. Huruf jim juga seperti itu. Baj, jajena, mujeni. Jadi huruf jim ini insya Allah tidak ada huruf yang menyamainya. Dan yang kita ingat huruf jim lebih lembut daripada huruf J. Dan juga ketika sukun dia punya sifat namanya sifat qalqalah atau memantul. Pantulkan hurufnya ketika bertanda sukun. Mungkin nanti langsung kita praktekkan terakhir sekaligus yang ketiga-tiga hurufnya. Kita lanjut dulu menjelaskan untuk huruf. Yang kedua huruf shin. Jadi yang pertama tadi jim, yang kedua shin. Huruf shin, nah shin ya. Kalau kita baca selama ini huruf shin dengan a'udzu billahi minasya, syaiqo, sya. Kita melafazkan huruf shin dengan menggerakkan bibir sya atau memonyongkan. Berarti kita sudah salah mengeluarkan huruf shin. Huruf shin makhrajnya tidak menggunakan bibir. Huruf shin makhrajnya menggunakan gerakan lidah. Sama dengan jim, yaitu tengah lidahnya menempel ke tengah langit-langit atas. Jadi tidak menggunakan gerakan bibir, tidak berpengaruh bibirnya, tidak berpengaruh mau dia dimonyongkan, jadi dia karena kembali ke huruf shin ini huruf apa sih? Huruf tebal apa huruf tipis? Nah, kemarin kita bahas huruf tebal ada berapa? Ada 7. Adakah huruf shin di dalam yang 7? Tidak ada. Berarti dia otomatis masuk ke dalam kategori huruf yang tipis. Bagaimana syarat untuk membaca huruf tipis? Yaitu dengan menarik kedua sisi bibir. Berarti tidak boleh dia dimonyongkan atau ngambekkan karena dia adalah huruf tipis. Jadi bagaimana senyum bacanya? Sya. Buka rongga mulutnya kalau baris atas. Sya, 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 sya. Baris bawah atau baris kasroh. Shi, turunkan rahangnya. Shi. Kalau tidak diturunkan. Shi, 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 shi. Shi, 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 shi. Baris atas. Sya, sya, sya. Shi, shi, shi. Shu, shu, shu. Sya, shi, shu. Sya, shi, shu. Shu. Sempurnakan indimamu syafatain, dimonyongkan ketika dhammah. Shu, shu, shu. Sya, shi, shu. Jadi ada sebagian yang sudah terbiasa melafazkan huruf shin dengan menggerakkan kedua bibir dengan baca sya, minasya. Kemudian ketika diubah dengan ditarik kedua sisi bibir, dia berubah menjadi sin, jadi sa. Ada yang seperti itu, jadi sa. Nah, jadi usahakan bunyi tafasyinya keluar. Apa itu tafasyi? Menyebar bunyinya.
menyebar bunyinya dalam rongga mulut kita. Ash, penuh. Kalau huruf sin, keluar nafas itu satu arah aja. As, satu arah ke depan. As, itu sin. Kalau huruf shin menyebar ke semua arah. Keluarnya juga menyebar. Di dalam rongga mulut menyebar. Ash, maksudnya penuh bunyinya dalam rongga mulut kita. Ash, ish, ush, ash, ish, ush. Kalau sin, as, is, us, itu sin. Kalau shin, menyebar bunyinya. Ash, ish, ush. Jadi walaupun kita misalkan ada yang sudah terbiasa dengan a'udzu billahi minasyaitonir, kemudian diubah menjadi senyum, agak berkurang sedikit tafasyinya, itu nggak apa-apa. Yang penting kita usahakan dulu jangan minasya. Senyumkan dulu, nanti pelan-pelan dilatih menjadi bunyi menyebarnya. Ash, ish, ush. Nah, jadi sekali lagi huruf shin keluar makhrajnya dari tengah lidah menempel ke tengah langit-langit atas, tidak menggunakan gerakan bibir. Jadi kalau kita baca misalkan qul a'udzu birabbil falaq min syarri sya. Nah, usahakan lagi untuk menarik sisi bibir. Min syarri sya. Jadi huruf shin tidak menggunakan gerakan bibir karena dia bukan huruf asy-syafatain. Kecuali huruf syafatain. Huruf syafatain baru huruf bibir, huruf yang menggunakan gerakan bibir. Sedangkan huruf shin adalah huruf lisan. Baik, itu dia jim, huruf jim dan huruf shin. Lanjut yang ketiga, huruf ya. Ya ini gampang insya Allah, tidak sulit melafazkannya, biasa aja. Ya, yi, yu, bayi. Tapi catatannya huruf ya juga huruf tipis, sehingga melafazkannya sempurnakan lagi, tarik sisi bibirnya, buka rongga mulutnya ketika fathah, ketika kasroh baris bawah, turunkan rahangnya, senyumkan. Kalau ibu-ibu membaca ya, misalkan tidak ditarik sisi bibirnya, terus dibaca seperti ini, ya ayyuhalladzi, ya itu terdengar. Walaupun kita tidak melihat gerakan bibirnya, kita tidak lihat wajahnya, tapi terdengar bahwa huruf ya-nya dibaca dengan tidak menarik kedua sisi bibirnya, dibaca ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, itu tuh. Kalau nggak bergerak, kalau nggak ditarik. Jadi kalau ditarik bunyinya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, kalau tidak dibuka, ya jadi lain bunyinya, seolah jadi tebal. Ya. Nah, jadi fungsinya itu. Kenapa huruf tipis harus ditarik sisi bibirnya? Supaya hurufnya terdengar tipis. Nah, selesai untuk tiga penjelasan huruf. Kita masuk ke dalam wazan. Di dalam wazan, di situ panjang, ada kita bagi kemarin 4 poin ya, berhenti, 4 tarikan nafas. Nah, di situ masing-masing ada hukum-hukumnya. Yang poin pertama atau tarikan nafas yang pertama, huruf terakhirnya jadi sukun. Ada kalau huruf qalqalah disukunkan, kalau huruf yang qalqalah disukunkan dia bisa memantul, sedangkan di tengahnya ada juga sukun, dan ada yang huruf berharokat tanwin. Huruf yang berharokat tanwin kemudian bertemu dengan huruf apa setelahnya, huruf hijaiyah. Nah, jadi kalau nanti ibu-ibu belajar matan atau mau mengambil sanad, ada yang namanya linnuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhuz babayini. Mungkin sudah pernah ada yang dengar atau belajar ini. Linnuni intaskun, ketika ada nun yang sukun, walit tanwini, dan yang berharokat tanwin, maka ketika dia ada nun sukun atau harokat tanwin bertemu setelahnya huruf hijaiyah, maka akan lahirlah 4 hukum. Nah, itu dalam sanad matan Tuhfatul Atfal disebutkan dalilnya. Akan lahirlah 4 hukum. Yang pertama, fal awwalul,
Izharu qabla ahrufi. Yang pertama izhar. Yang kedua wasani idghamun. Yang kedua idgham. Yang ketiga wasalithul iqlabu. Yang ketiga adalah iqlab. Warabi'ul ikhfa'u. Yang keempat adalah ikhfa. Nah, karena kita sekarang berada pada makhl al-lisan, sedangkan di al-lisan itu rata-rata hurufnya adalah huruf yang masuk ke dalam kategori ikhfa. Makanya kita bahas dulu untuk ikhfa. Padahal untuk hukum tajwid kita memulainya nanti kita detailkan nanti ketika sudah selesai makhraj, sifat, baru kita masuk ke hukum tajwid. Tapi karena ini kita mau baca, jadi tidak apa-apa kita jelaskan sekilas aja tentang ikhfa. Jadi ini tulisannya belum jelas ya, Ibu ya? Belum jelas, kecil kali tulisannya. Jadi kalau di huruf al-halaq atau halqi, kemarin kita bahas ada 6 huruf, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, itu semua adalah huruf izhar atau huruf tenggorokan. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf tenggorokan, maka bunyi nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas. Sedangkan sekarang kita masuk ke huruf lisan, yang rata-rata huruf di lisan itu dia masuk ke dalam kategori hukum ikhfa. Jadi ikhfa di dalam sanad Tuhfatul Atfal dibagi menjadi 3 level. Marotibul ikhfa. Jadi kalau sudah ada yang hafal ya, huruf ikhfa itu yang mana aja sih? Nah, ikhfa itu maknanya kan samar-samar. Ikhfa itu maknanya samar-samar, sama seperti kita dibahas di awal itu khofi, lahnul jali dan lahnul khofi. Jali jelas, khofi samar-samar. Jadi ikhfa itu maknanya samar-samar. Huruf ikhfa itu 15. Kalau di dalam sanad Tuhfatul Atfal, dalil huruf ikhfa yang 15 itu apa aja hurufnya? Di dalam dalil disebutkan sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Itu dalam dalil. Apa aja sih huruf ikhfa itu? Ada dalilnya. Apa dalilnya? Itu dia. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Itu dalilnya. Dalil huruf ikhfa. Macam-macam huruf ikhfa. Tapi kalau dulu saya belajar waktu kecil di surau, dulu belajar huruf ikhfa. Ada berapa huruf ikhfa? Kata guru ngaji kan. Ada berapa huruf ikhfa? 15. Apa aja hurufnya? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, ko, do, fa, qaf, kaf. Ada yang sama? Ada yang sama? Jadi dulu menghafalnya seperti itu. Per huruf ta, tha, jim, dal, zai, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, qaf, kaf. Tapi kalau dalam dalil dia bersyair. Supaya apa? Supaya gampang menghafal juga dan ada makna tersendiri dalam sebuah syair. Jadi mana yang enak aja, yang penting kita paham. Mau menghafalnya dalam bentuk huruf, mau menghafal dalam bentuk syair, silahkan. Itu nanti kalau kita sudah belajar tajwid. Yang jelas huruf ikhfa yang 15 itu ketika ada kita temukan huruf yang berharokat tanwin, jadi ini tanwin ya. Baris atas 2 fathah tanwin. Baris atas 2 itu fathah tanwin, ini kasroh tanwin, ini dhammah tanwin. Jika ada baris huruf yang berharokat tanwin ini ataupun huruf nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 15 tadi yang kita sebutkan, maka hukumnya adalah ikhfa, samar-samar. Nah, cara membaca ikhfa yang samar-samar itu ada 3 levelnya, ada 3 tingkatan membaca ikhfa. Dalam bahasanya disebut marotibul ikhfa. Jadi marotibul itu, marotib itu level. Marotib itu level ikhfa. Tingkatan atau level dalam membaca ikhfa. Marotibul ikhfa. Kelihatan? Ibu-ibu kelihatan? Nah, ada 3 level marotibul ikhfa. Level 1 kuat, level 2 sedang, level 3 lemah. Level 1 kuat, level 2 sedang, level 3 lemah. Level 1 hurufnya ada 2, yaitu qaf dan kaf. Ini sudah kita bahas kemarin.
Huruf qaf dan kaf ini levelnya kuat, makanya dibaca ketika ada tanwin ketemu dengan qaf atau kaf, makanya dibaca menjadi kuat bunyi eng. Kukong, kukang, makikang, maqiqong, itu kuat. Ikhfa level 1. Sedangkan level 2 hurufnya ada 3. Ta, dal, dan to. Level 2 hurufnya 3, ta, dal, dan to. Sedangkan level 3 yang lemah tadi, berapa sisanya? Huruf ikhfanya berapa jumlah? Ada 15 ya. 2 di level 1, 3 di level 2 berarti sudah 5. Sisanya 10. Sisa yang 10 masuk ke dalam level 3. Sisa yang 10 huruf lagi masuk ke level 3 yang lemah. Baik, level 1 bunyinya kuat. Sudah paham ini kira-kira karena kemarin kita sudah praktekkan. Bunyinya bunyi eng aja. Bunyi eng. Kukong, kukang. Level 2 dal dengan to ketika menyebutkan bunyi ikhfanya, ketika menyebutkan atau lafaz ikhfanya, ujung lidahnya menempel ke gusi bawah. Ujung lidah menempel ke gusi bawah. Mungkin bisa dicatat, nanti ini akan kita butuhkan ke depannya, walaupun kita belum belajar makhrajnya sekarang. Untuk marotibul ikhfa level 2, hurufnya ada 3, ta, dal, dengan po. Cara melafazkannya dengan cara ujung lidah ditempelkan ke gusi bawah. Jadi level ditempelkan ke gusi bawah. Membacanya huruf ta, tutang. Nah, jadi ke bawah dia. Tutang. Huruf dal, dudal. Huruf to, tutong. Jadi ujung lidahnya nanti ke gusi bawah. Lanjut kita ke level 3. Kita mau mencari yang untuk huruf jim, shin, dan ya di mana masuknya. Karena di sini huruf qaf dan kaf sudah kita pelajari kemarin, berarti dia huruf jim, shin tidak masuk ke dalam level 1. Sedangkan level 2, 3 hurufnya tidak masuk berarti ke level 2. Otomatis huruf ikhfa yang akan kita bahas nanti masuknya ke level 3. Di mana tempat menempelkan makhrajnya atau maksudnya bunyi ikhfanya, ujung lidah tidak ditempelkan ke bawah, tidak ditempelkan ke atas, tapi mengambang saja, mengambang. Jadi nanti ketika penyebutan ikhfanya, ingat ikhfa itu yang mana? Apabila ada baris tanwin, apabila ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, maka melafazkan dengan cara yang level 3 ini ngambang saja. Jadi ini katakanlah ini bagian atas mulut kita, ini bagian bawah, jadi lidah kita di tengah-tengah. Tidak menempel ke atas, tidak menempel ke bawah, tengah-tengah, ngambang aja. Ini posisinya, katakan yang spidol ini adalah lidah, jadi dia ngambang. Datar raja lidah kita tidak nempel ke bawah, tidak nempel ke atas. Itu yang level 3. Jadi level 3 ini lidahnya ngambang untuk penyebutan ikhfa. Karena tingkat samar-samarnya sangat-sangat samar-samar gitu. Tidak jelas. Kalau huruf yang level 1 masih jelas terdengar bunyi eng. Kalau level 2 nanti akan sedikit terdengar jelas, akan sedikit terdengar bunyi nun atau tanwinnya. Sedangkan level 3 ini tidak jelas sama sekali. Tidak akan jelas lagi bunyi tanwinnya, atau nun sukunnya, ataupun hurufnya. Nah, kita kembali lagi ke was tulisan tadi. Hurufnya ada 3, ada jim, shin, dan ya. Kita baca yang jim terlebih dahulu. Huruf jim. Ingat, huruf jim tidak sama melafazkan dengan huruf j. Tidak sama, tapi lebih lembut. Jim, jim, ja, ja, ji, ji, ju, ju. Ketika sukun dia memantulkan sifatnya atau qalqalah. Kemudian ketika ada baris tanwin nanti ketemu dengan jim, ju, jan, jujan, ketemu lagi dengan jim, jani, jujan, jani. Nah, inilah dia ikhfa itu. Ada baris tanwin 2 di atas ketemu dengan jim lagi. Makanya inilah yang disebut dengan bunyi ikhfa nanti. Di mana ditempelkan ujung lidahnya yang level 3 tidak menempel kemana-mana, tapi mengambang. Karena huruf J masuk ke level 3. Tidak ada di level 2, tidak ada di level 1. Berarti lidahnya mengambang nanti penyebutan hurufnya.
Karena sekali lagi huruf jim termasuk huruf ikhfa. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, podho, fa, qaf, kaf. Jadi huruf jim kita lafazkan. Kasih al-jauf, ingat kembali, ingat al-jauf tidak boleh masuk ke rongga hidung atau al-khayshum. Al-jauf atau suara panjang tidak boleh mampir ke suara hidung atau rongga hidung. Jadi kita lafazkan dia plong, dari rongga mulut, rongga tenggorokan plong. Jaji, ju, baje. Baje. Jangan baje. Kalau kita kasih nada tinggi, ujungnya baje. Seolah-olah nanti hurufnya jadi imalah. Pernah dengar imalah? Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu ayat Gharibul Quran. Gharibul Quran itu tulisan lain, cara membacanya lain. Tulisannya majroha, cara membacanya majreha. Padahal dia berharokat fathah. Jadi kalau kita baca jajiju baje, baje, seolah-olah huruf jimnya berharokat dan menjadi imalah. Tapi kita turunkan nadanya. Jajiju baje, baje. Tetap dipantulkan. Jangan tidak dipantulkan kalau dibaca baj, baj, apalagi baje, je, seolah-olah menambah hamzah. Jadi huruf jim, usahakan kembali lagi bunyi suaranya jangan sampai sengau, jangan sampai masuk ke rongga hidung. Jadi dirasa-rasa, kita sendiri merasakan suara kita kalau masuk ke rongga hidung. Masuk rongga hidung, ja, ji, masuk rongga hidung. Jaji, ju, masukkan dari rongga mulut, rongga tenggorokan aja, tidak mampir ke rongga hidung. Jaji, ju, baje, baje. Kemudian lanjut ke tarikan nafas yang kedua. Jujan, ja. Ingat tadi bunyi ikhfanya, lidah mengambang. Bukan jujan, bukan jujaj, apa jujan, tapi ngambang, bunyi ikhfanya samar-samar. Jujan, lidahnya ngambang, tidak nempel ke bawah, tidak nempel ke atas, ujung lidahnya ya, ujungnya, jangan pangkalnya. Pangkalnya tak mungkin menempel. Nanti bagaimana lidah kita? Jadi maksud di sini adalah ujungnya. Kalau untuk lidah ya otomatis bagian pangkal dia tetap menempel ke bawah. Jadi ujung yang dimaksud di sini. Tidak menempel ke atas, tidak menempel ke bawah. Jujal, jujal, jani, jajena, jajena, jajena. Nah, itu kol-kolahnya. Minal, mujeni, mu, sempurnakan indima musyafatain, mu, kol-kolahkan jimnya. Muje, muje. Kenapa harus ditarik? Karena huruf jim adalah huruf tipis. Kalau huruf tipis harus ditarik sisi bibirnya. Coba nggak ditarik. Muje, muje. Seolah-olah jadi tebal. Jadi tarik lagi. Minal mujeni, minal mujeni. Majijal, majijal. Ketemu lagi dengan ikhfa. Majijal, janija. Jadi ada dua proses ikhfa di situ. Jujal, majijal. Nah, itu ikhfanya. Kita ulang kembali. Jaji, jubaje. Jujal, jani, jajena. Minal mujeni, majijal, janija. Majijal, janija. Nah, ini ada beberapa dari teman-teman kita yang saya ingat sekali lagi kalau dialek bahasa itu mempengaruhi. Ada yang ujung-ujungnya itu ke bawah-bawah, jadinya jaje, jajena, jajena, mujeni, ni, majijal, janija, ja. Nah, ujung-ujungnya itu.
Itu tidak disengaja, maksudnya tidak tahu bahwa di belakang hurufnya tidak ada hamzah memang, tapi karena kita tadi cara kita berbicara atau dialek bahasa daerah masing-masing itu mempengaruhi, sehingga ada yang seolah-olah menambah hamzah. Kokona, nah ada yang seperti itu, kokona, na, mukoni, ni. Nah usahakan ujung-ujungnya, kalau memang ujungnya dibaca fathah, ya a aja ujungnya. Kalau memang kasroh, i aja ujungnya. Kalau domah ya ujungnya u. Tidak seolah-olah menambah. Walaupun kita tadinya sudah terbiasa, tapi kita latih pelan-pelan supaya kita bisa keluar dari dialek bahasa yang mempengaruhi tadi. Nah itu. Jadi usahakan. Tapi kalau rasanya susah nggak apa-apa. Maksudnya di sini kita ikhtiar aja untuk berusaha pelan-pelan untuk menghilangkan bunyi hamzah, seolah-olah bunyi hamzah di belakangnya. Itu huruf jim, sudah selesai huruf jim, nanti kita ulangi kembali terakhir. Lanjutkan huruf shin. Huruf shin, kita ingat tadi huruf shin, kalau misalkan kita tidak mengeluarkan pada makhrajnya, dia bisa tertukar dengan huruf sin, ataupun huruf shad, ataupun huruf tha. Jadi huruf shin, ada yang baca doa, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut, atau sakaratil maut. Kalau dibaca dengan syakarotil, syakaro, sya. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Syakaro. Syakaro itu bermakna syukur. Syakaro, syukur. Kalau sakaro, sekarat atau mabuk. Nah, jadi kalau kita baca Allahumma hawwin alaina fi syakarotil atau sakarotil, kalau kita bacanya dengan shin, ya Allah berikanlah kami syukur dalam menghadapi sekarat ini atau kematian ini. Berarti kita bersyukur. Nah, kalau kita menggantinya dengan shin, padahal di situ adalah huruf sin. Jadi Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah kami dalam menghadapi sekaratul maut ini, atau mabuk. Kita menghadapi sekaratul maut itu mabuk dalam perjalanan tersebut. Nah, jadi kita memohon kepada Allah untuk diperlancar, itu doanya. Jadi kita baca dengan huruf sin. Baca dengan huruf sin, jangan tukar menjadi shin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Atau dalam surah Al-Baqarah itu la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Terbaca menjadi la'allakum taskurun. Tashkurun dibaca jadi taskurun. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Tashkurun. Tertukar menjadi taskurun. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mabuk. Nah, jadi sangat besar perbedaannya, maknanya kalau kita menukar huruf. Jadi huruf shin sekali lagi tidak tertukar menjadi sin ataupun shad ataupun tha, dan bukan huruf syafatain, tidak menggerakkan dua bibir. Senyum aja. Senyum, kecuali dia baris domah, kecuali baris depan baru dimonyongkan. Selain daripada itu, senyum aja. Syasha, shishi, shushu. Huruf shin punya sifat mengalir suara, mengalir nafas ketika sukun. Beda dengan huruf qalqalah. Kalau huruf qalqalah tidak mengalir suara. Kalau huruf hamzah tidak mengalir suara. Tetapi huruf ha itu mengalir suara, mengalir nafas, sama dengan shin. Ash, suara mengalir, nafas mengalir. Ish, ush, mengalir dua-duanya, nafas dan suara ketika sukun. Shu, bash. Banyakkan aja bunyi suara yang mengalir, jangan di stop. Sehabis-habis nafas nggak apa-apa. Kalau kita stop langsung kita baca bash, shu, bash, bash. Nanti ditakutkan ketika dia ada huruf setelahnya akan menjadi qalqalah dan sifat mengalir nafas dan mengalir suaranya tidak terpenuhi. Jadi alirkan aja suara dan nafasnya. Shu, bash, bash. Shushal. Kembali, huruf shin tidak ada di level 1, tidak ada level 2, berarti dia masuk level 3.
ujung lidahnya ngambang ketika penyebutan ikhfa. Ketika ada baris tanwin bertemu dengan shin, ngambangkan lidahnya sehingga suaranya menjadi samar-samar yang sangat jelas sekali. Itu memang sama-sama tak jelas itu huruf apa. Shushal. Nah, tidak jelas bunyi nunnya lagi, tidak jelas bunyi tanwinnya lagi. Shushal. Shushal. Shani shashna. Alirkan dulu nafas dan suaranya, baru bacana. Jangan dipotong, jangan shashna, jangan shashna, atau apalagi memantul shashuna, tapi ngalirkan aja suaranya, ngalirkan aja nafasnya. Shashna, shashna, panjangkan aja. Untuk latihan kita seperti itu, nggak apa-apa berlebihan. Shashna, sehabis suara, sehabis nafas. Atau alirkan dulu nafas dan suaranya, baru bacana. Shashna, jangan dipotong, jangan shashna, atau dipantulkan. Shushal shani shashna minal monyongkan bibirnya, ketemu shin, senyumkan. Mush minal mushni shushal shani shashna shushal shani shashna minal mushni masyishal. Ikhfa lagi. Masyishal shanisha. Ya, Mbak, Ibu Neng mau bertanya? Agak geser, bisa agak geser biar bisa lihat Tempat ininya. tulisnya. Ini ya, wajah Ustazah. Oh, wajahnya. Ya. Nggak kelihatan ya? Dah. Baik. Maaf. Baik, jadi huruf shin, usahakan jangan menggerakkan dua bibir, tapi senyum aja. Sha, ash, ish, ush. Ada dua tempat ikhfanya. Shushal, masyishal. Itu bunyi ikhfa. Shushal, shani, shashna, minal mushni, masyishal, shanisha. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin. Jadi senyum aja, nggak ada gerak dia. Geraknya ketika dhammah aja. Shu baru gerak ketika dhammah. Shu shani shashna minal mush. Nah, dhammah aja dia, bergerak bibirnya. Selain daripada itu tidak bergerak, hanya saja menurunkan rahang ketika kasroh dan membuka rongga mulut ketika fathah. Itu huruf shin. Nanti kita lanjutkan lagi prakteknya. Lanjut huruf ya. Ya. Huruf ya. Baik. Ya, Bu Neng lagi praktek ya, terdengar suaranya. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Kita huruf ya. Huruf ya tidak susah melafazkannya, sangat gampang. Tapi catatannya di sini adalah ketika ada ya sukun, ya bertanda sukun, sebelumnya ada huruf berbaris atas. Ada ya sukun, sebelumnya ada huruf berbaris atas, maka ini namanya lin atau harful lin atau lain, boleh juga, atau lin. Apa itu lin? Lunak. Lin itu lunak atau lembut. Jadi disebut juga harful lin atau sifatul lin. Jadi ini ada ya sukun, ketika huruf sebelumnya berbaris atas, maka keluarlah sifat lin. Apa itu sifat lin? Sifat hurufnya lunak. Bunyi huruf yang keluar lembut. Jadi dibaca ya, yi, yu, bai. Jangan dibaca bai. Ya, yi, yu, bai. Bai. Itu jadi kasar bunyinya. Jadi dilembutkan. Ba, ya mati ini atau ya sukun ini bunyinya tetap i. Tapi kita melafazkannya dengan lembut. Bai.
tidak bai, tidak ditekan kuat. Ya yu bai. Nah, itu namanya harful lin atau sifat lin. Nanti di sifat kita belajar lagi. Hurufnya lembut atau lunak. Huruf ya sukun, sebelumnya ada baris atas, maka sifatnya adalah lin atau harful lin. Bunyi suaranya lembut. Ada 2 tempat nanti ya. Ya yu bai. Yuyan. Yan-nya berbaris 2 di atas atau fathah tanwin, ketemu lagi dengan ya. Nah, ada huruf yang tanwin. Jadi kalau ada nanti lagi ngaji jumpa harokat tanwin, baik 2 di atas maupun 2 di bawah maupun 2 di depan ataupun non sukun, ketemu dengan huruf apakah dia? Kalau dia huruf idhar maka jelas dibaca. Kalau huruf ikhfa maka samar-samar dibaca. Kalau huruf ini huruf ya. Huruf ya adakah dalam ikhfa? Tidak ada, tapi ada pada idgham. Ya. Huruf ya ada pada idgham. Huruf ya ada pada huruf idgham. Apa itu idgham? Memasukkan. Idgham itu memasukkan bunyi huruf pertama ke dalam huruf kedua. Ini huruf pertama, huruf tanwin. Ini huruf kedua, huruf ya. Jadi masuk bunyi tanwin ke dalam ya. Jadinya dengung. Ini baru dengung. Ini baru boleh masuk ke hidung. Bunyi dengung baru boleh masuk ke rongga hidung. Jadi kalau di awal baca ya, tidak boleh masuk ke rongga hidung. Kalau di awal huruf ya, tidak boleh masuk ke suara hidung. Ya, yi, yu. Itu nggak boleh masuk suara hidung panjangnya. Ya, yi, yu. Bai. Ya, yi, yu, bai. Tidak boleh masuk hidung. Bai. Tapi kalau ini beda nanti. Yu belum boleh juga. Yu masuk ke suara ini. Suara idghamnya idgham bi gunnah, jadinya dia berdengung. Masukkan ke rongga hidung. Yu yai. Itu baru masuk ke suara hidung. Ada juga kita membaca idgham bi gunnah atau yang berdengung itu tidak sampai ke rongga hidung, cuma di batas lidah aja. Yu yai, ini nggak masuk suara hidung nih, saya bacakan. Saya baca idghamnya, saya baca ini tidak masuk ke rongga hidung. Yu yai, tidak pengaruh, berarti salah mengeluarkan huruf al-khaysyumnya. Ini termasuk bunyinya masuk ke al-khaysyum atau berdengung. Harusnya harus sampai ke rongga hidung bunyinya. Harus sampai bunyi suaranya ke rongga hidung sehingga sengau atau berdengung. Jadi kalau kita bacanya itu buka tutup hidung, buka tutup, buka tutup. Kalau suara kita tidak berubah berarti belum sampai ke rongga hidung bunyi suara sengaunya. Yu yai. Nah, ini yang betul. Yu yai. Bunyi yai aja ya, bunyi yai. Yu-nya nggak boleh. Yu yai. Bunyi dengung aja yang masuk. Lain daripada itu nggak boleh masuk rongga hidung. Yu yai. Kalau nggak masuk hidung, yu yai, berarti belum sampai, harus disampaikan dulu. Yu yai, nah ini udah sampai. Yu yai, yani, yai, nah kembali lagi. Lin, sifatul lin, yai, ya mati sebelumnya fathah, ya mati sebelumnya huruf berbaris fathah, yai, nah. Yu yai, yani, yai, nah. Yaina. Yu yani yaina. Minal muini. Mu, sempurnakan mu-nya. Ya matinya sempurnakan i-nya. Muini. Mayiyai. Masuk lagi. Ada 2 tempat yang dia menjadi idgham di gunnah atau berdengung. Mayiyai. Yani ya.
Ya yi yu bai. Yu yai yani yaina minal muini mayi yai yani ya. Nah, itu huruf ya. Alhamdulillah sudah 3 huruf kita jelaskan. Sekarang kita praktekkan sama-sama. Ibu-ibu juga baca di sana. 3 huruf jim, shin, dan ya. Sesuaikan kembali ke makhrajnya. Jim, pangkal lidah. Maaf, jim, shin, dan ya tengah lidah. Berarti bagian tengah lidah. Nempel ke tengah langit-langit atas. Ja, ja, ja. Ya, ibaratkan ini langit-langit, ini tengah lidah. Ja, 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 ja. Sya, 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 sya. Ya, ya. Jadi pas posisinya turun naik tengah lidah ke tengah langit-langit. Baik, kita mulai huruf jim. 1, 2, 3. Jaji, jubaj. Ju, jal, jani, jajena. Minal mujeni. Maji, jal, jani, ja. Lanjut huruf shin. Syashi, syubash. Shu, syal, syani, syashna. Minal mushni. Masyi, syal, syani, syah. Terakhir huruf ya. Ya, yi, yu, bai. Yu, yai, yani, yaina. Minal muini. Mayi, yai, yani, ya. Alhamdulillah sudah selesai kita jelaskan. Kita pelajari ketiga-tiga hurufnya. Catatannya adalah ingat huruf jim tidak sama dengan huruf j, tapi lebih lembut. Dan huruf jim punya sifat qalqalah dan dia memantul. Kalau huruf shin tidak boleh tertukar menjadi sin ataupun sod ataupun fa, tapi dia adalah huruf lisan yang tidak boleh menggunakan gerakan bibir kecuali berharokat dhammah. Karena tidak sempurna dhammah tanpa memonyongkan kedua bibir. Huruf ya sangat mudah. Catatannya adalah ketika ada ya sukun sebelumnya berbaris fathah, maka matikan dia atau sukunkan huruf ya-nya dengan lembut atau dengan lunak tanpa membuat dia menjadi keras terdengar atau kasar. Bai itu yang bai, tapi yai, bai, lembutkan. Itu saja penjelasan hari ini dari saya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Bagi yang ingin bertanya, nanti dipersilahkan. Saya tutup dulu. Afwan minkum billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada admin, Mbak Endah. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan dibuka mikrofonnya. Jadi nanti setorannya ada 3 huruf ya Ustazah ya? Iya, kalau bisa langsung 3 huruf, alhamdulillah. 3 huruf. Tapi nggak harus langsung kok, dilatih-latih aja dulu. Waktu kita masih banyak, waktu kita masih banyak. Insya Allah sebelum pertemuan pekan depan, untuk pekan depan hari Senin belum bisa saya janjikan, tapi Insya Allah Selasa bisa. Kalau bisa nanti ditambah dengan Rabu. Jadi sebelum pertemuan besok mungkin bisa disetorkan, boleh hari ini, boleh besok, boleh besoknya lagi. Tapi mohon maaf kalau banyak yang sudah setoran tapi saya terlambat terus menjawabnya ya, balasnya. Mohon maaf sekali. Iya. Iya baik Ustazah. Ya ibu-ibu, silakan bagi yang ingin bertanya, ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua ibu-ibunya ya? Alhamdulillah sudah paham ya. Ibu Riri. Sudah paham semua ya. Ibu Mas Roni. Sehat Ibu? Mudah ya dipahami ya? Nenek Dafa mudah ya? Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Nenek? Nenek ingin bertanya, Nenek? Nenek Dafa? Oh, Nenek mau bertanya. Ya, berarti silakan. kesimpulannya,
Silakan Nenek. Enggak, Ustazah, maaf nih. Mengenai apa namanya tugas-tugas itu loh, Ustazah. Saya kan belum pernah mengirimkan ya. Itu saya yang kurang paham apa setiap kali ulasan Ustazah diikutin atau cuma misalnya kita ya kayak tadi mengikuti hurufnya aja gitu. Kalau mau setoran kita sudah masuk ke makhraj, langsung hurufnya aja. Jadi Nenek Dafa gitu. nanti pakai voice note, tinggal tekan langsung ucapkan huruf jim, jaji, juba, setoran gitu aja. Nah, di awal kemarin kita memang ada bahas tentang materi karena kita bab alahan belum setoran huruf. Kalau sudah masuk makhraj langsung hurufnya aja. Ya baik Ustazah. Terima kasih. Sama-sama, Nenek Dafa. Ada lagi? Terima kasih Nenek Dafa. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi ada kesimpulannya yang kita pelajari hari ini bagian tengah lidah ya Ustazah. Jim, shin, dan ya. Kalau jim mempunyai sifat qalqalah lebih lembut dari huruf J ya Ustazah ya. Betul. Lumayan agak susah nih kayaknya nih. Bisa Lalu yang huruf shin, ya, huruf shin tidak menggunakan gerakan bibir kecuali domah sukun, kecuali domah. Betul. Dan huruf ya, huruf tipis, tarik sisi bibir, sifatnya lin atau lembut atau lunak. Ketika sukun dilembutkan. Ketika huruf ya sukun sebelumnya fathah. Ketika ya sukun sebelumnya fathah. Kalau huruf ya sukun sebelumnya dhammah tidak termasuk. Jadi ya sukun sebelumnya fathah. Tidak termasuk. Ya. Oke, baik. Mungkin ada satu Ibu-ibu, lagi terima kasih Ustaz. Yang mau saya tambah. Jadi dalam membaca huruf itu dibaca huruf depannya dulu baru belakangnya. Jadi kalau nanti akan kok kenapa sih dibaca ya sukun sebelumnya fathah. Jadi memang seperti itu. Baca depannya dulu baru belakangnya. Karena yang jadi poinnya adalah hurufnya. Huruf ya sukun berarti ya sukun sebelumnya fathah. Sama seperti al-jauf. Al-jauf itu kan kita baca alif sukun atau alif mati sebelumnya fathah. Atau ya sukun sebelum baris kasroh. Ya, waw sukun sebelumnya dhammah. Jadi dibaca dulu hurufnya baru harakat yang di belakang. Karena titik poinnya adalah di huruf. Supaya mana tahu ada yang bingung kenapa sih dibaca dulu di depan gitu. Iya. Siap Ustazah. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup ya ibu-ibu semuanya. Jazakillah khairan kasiran Ustazah Uci. Wa iyyaki. Semoga kita dapat berjumpa kembali ya pada pertemuan berikutnya dan semoga ya hadirin makin bertambah dan hadir semuanya ya ibu-ibu. Sebelumnya mari kita akhiri dengan beristighfar 3 kali ya ibu-ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga dibukakan pintu maaf seluas-luasnya ya ibu-ibu ya jika ada kekurangan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu pamit duluan. Assalamualaikum. Ya Ustazah, terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materinya. Terima kasih. Sama-sama. Ibu-ibu sampai ketemu Selasa dan Rabu pekan depan ya. Baik. Selasa dan Rabu ya Ibu Neng ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buatnya. Terima kasih Ibu-ibu semuanya. Terima kasih.